Beginilah yang disampaikannya, "Wahai kamu sekalian, aku sekarang dipanggil untuk menghadap Sunan Giri. Sampaikanlah bahwa di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada adalah Tuhan sejati." Seketika kami marah atas apa yang disampaikannya, dengan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian kami pun dibantahnya, "Kamu adalah sekedar utusan untuk menyampaikan baik dan buruk." Setelah mendengar yang demikian, terdiamlah Sunan Giri dengan menahan amarahnya, kemudian segera didekati, ditenangkan oleh para aulia, "Wahai pemimpin wali mukmin, bersabarlah dahulu, tundalah terlebih dahulu, atas kuatnya keinginan, itu urusan mudah untuk di belakang hari, jika sudah jelas kesalahannya, yang sudah tidak pada umumnya. Tenanglah pikirannya." Setelah mendengar apa yang disampaikan para wali oleh Sunan Giri Gajah, duta disuruh untuk kembali memanggil Syekh Lemah Bang. "Apapun perkataannya turuti saja. Asalkan mau menghadap kepadaku, turuti saja, jangan sampai 2 kali kerja." Duta kemudian menyembah dan langsung berangkat. Telah sampailah di Sitibrit, dan bertemu dengan Syekh Lemah Bang, menyampaikan atas tugas yang diberikan kepada mereka oleh Sunan Giri Kedaton. "Tuhan dipanggil, berangkatlah bersama saya." Pangeran Siti Jenar menjawab, "Di sini Tuhan tidak ada, yang ada adalah Syekh Sitibrit." Duta tidak kekurangan akal, karena telah mendapat pesan. Sekarang Syekh Lemah Bang yang ada dipanggil. Syekh Siti Jenar menjawab, "Tuhanku tidak mengizinkan." Karena Syekh Lemah Bang adalah wakil Tuhan yang sejati. Meski kau menyuruh kepada Tuhan yang sejati, jika Lemah Bang tidak menghendaki, hal itu tidak mungkin terjadi. Duta terheran-heran, kemudian berkata, "Jika demikian maka yang dipanggil Allah, Tuhan dan Syekh Lemah Bang, datanglah ke Giri agar bisa bermusyawarah dengan semua para wali." Akhirnya Pangeran Siti Jenar menurut, kemudian diiring oleh kedua duta. Setelah sampai di Giri Gajah, sedang ada sidang pertemuan para wali, kemudian Pangeran Siti Jenar langsung menuju kepada Sunan Giri. Sunan Giri berkata sopan untuk menyambut yang datang, "Bagaimanakah kabar kedatanganmu di hadapanku?" Pangeran Siti Jenar menjawab, "Wahai Tuan, sama-sama, selalu dalam keadaan sehat selamat." Berkatalah sang Sunan, "Apa sebab engkau kupanggil ke sini? Karena kami mendapat banyak kabar bahwa dirimu telah berani terang-terangan membuka ilmu rahasia dan mendirikan perguruan besar di atas bumi, sehingga mengalahkan ke-8 wali. Seandainya saja mengajarkan tentang iman yang suci dan mensucikan hari Jumat, sungguh saya akan mendukungnya, meskipun engkau bisa mengalahkan ilmu para wali." Pangeran Siti Jenar menjawab, "Sebagai dasar hamba berani membuka rahasia Tuhan, karena Allah itu Maha Pengasih, pengasih terhadap semua makhluknya, semua makhluk berhak. Pergunakanlah pada pedoman ilmu, sampai dengan sepaham-pahamnya dan dengan setepat-tepatnya. Janganlah sampai salah tafsir, yang berakibat pikiran menjadi bingung, mencari kebenaran justru tersesat, karena kurang bersih ilmunya. Apa manfaatnya jika menjadi bingung, yang justru mempersulit pemahaman ilmu?" Sang Sunan Giri berkata, "Benarlah apa yang kau ucapkan, namun sangatlah sesat manusia yang berani membuka rahasia, dan hanya intinya saja yang dipilih, memilih inti tanpa ditutup-tutupi, karena kurang cerdas ciptanya, bahwa untuk mendapatkan ilmu sejati, semata-mata atas anugerah Tuhan, tidak semua orang mampu menjangkaunya." Pangeran Siti Jenar menjawab, "Engkau bekerja 2 kali, dengan membagi dari suatu bagian, atas kenyataan Tuhan, bahwa hanya bisa dicapai atas anugerahnya, apakah itu tidak menyalahi aturan ilmu?" Menjawablah Sunan Giri, "Seperti ajaran yang kau sampaikan, itu tidak boleh dibicarakan. Jika dilakukan dengan bebas membuka rahasianya, engkau tidak akan mampu, jika adanya tanpa penutup.
Apa itu yang disebut maha luhur? Apa itu yang disebut maha gaib? Apa itu yang disebut maha kuasa? Apa itu yang disebut yang batin? Apa itu yang disebut maha kekal? Apa itu yang disebut maha lembut? Apa itu yang disebut maha mengetahui? Apa itu yang disebut maha berkehendak? Yang kekal nyata adanya. Jika salah penyampaiannya akan menjadi membingungkan karena tanpa dasar. Karena Tuhan yang maha nyata, tidak bisa diurai kata. Dan tidak bisa disentuh. Adanya di alam gaib, berkatalah Pangeran Siti Jenar, akan saya lanjutkan keteranganku, berbantah tentang ilmu hakikat, namun dilerai oleh para wali. Wahai kalian berdua, janganlah berdebat bagaikan perang sabil, alangkah baiknya dibuktikan saja, di tempat yang sepi. Jika di tempat yang sepi dan tenang, maka kesepakatan mudah didapat. Dan ada akhirnya, jika benar pastikan terlihat. Sang Sunan di Giri Gajah, paham atas maksud dibalik kata tersebut, atas yang disampaikan para aulia, kemudian beliau pelan berkata, "Wahai engkau Syekh Lemah Bang, janganlah terus membantah, hari Jumat yang akan datang, marilah kita berdebat ilmu batin, pasti akan ada tanda dari Yang Maha Nyata, penjabarannya masuk ke tembang Asmarandana." Syekh Lemah Bang menyetujuinya. Setelah sampai pada hari Jumat yang ditentukan, di bulan Ramadan, tanggal 5, berkumpullah para aulia, pada hari tengah malam, membuat tempat yang nyaman. Kelompok para wali, sedang bermusyawarah ilmu rasa, bertempat di Giri Gajah, yang menjadi topik pembicaraan, adalah bab keyakinan, tentang Yang Maha Agung, adalah wajib untuk membuktikannya. Bagi yang sedang belajar ilmu, jika dengan kebijaksanaan akal pikiran sendiri, akan menjadi terang akalnya, tidak berbeda dengan yang berguru, tentang ilmu hakikat, dan akan mengetahui rahasia di balik kata, dan tidak salah dengan cara demikian. Walaupun banyak guru yang memberikan ajaran kepada murid, sesungguhnya intinya sudah ada dalam diri, hanya tinggal mencari cara membukanya. Semua yang merangkai kalimat pembukanya adalah Sang Sunan Benang, yang pertama kali membukanya, disusul oleh Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Cirebon, Pandan Arang, Syekh Lemah Bang, dan Sunan Mejagung, Sunan Banten, Sunan Giri Gajah. Itulah yang menguraikan tentang ilmu, pedoman tentang keyakinan. Sunan Raja Giri, yang mengawali pembicaraan, "Wahai kalian semua, sikap manusia bermarifat, janganlah saling berebut, samakanlah ilmunya, dan saling mengingatkan. Kita berdelapan jadilah satu, jangan ada yang menyimpang, samakanlah tujuannya, tentang hakikat Tuhan." Sunan Benanglah, yang pertama, mengurai ilmu marifat. Menurut pendapatku, iman, tauhid dan marifat, adalah memahami kesempurnaannya, walaupun sudah marifat, jika belum sampai sempurna, batallah ilmunya, karena masih sebatas syariat. Pendapat Sunan Benang adalah, sempurnanya orang marifat, kosong dan hilangnya yang dilihat, tidak melihat apapun. Yang terlihat jelas hanyalah, Tuhan yang Maha Agung, adalah yang melakukan sembah dan yang disembah. Sedangkan yang dimaksud dengan uraianku ini, untuk memahami kesempurnaan Tuhan, akan tertutup selamanya, bukan pada usahamu, dan tidak berkeinginan, buta tuli bisu dan kosong, semua gerak dan ciptamu adalah berasal dari Tuhan. Sunan Benang kemudian, mengatakan kepada semua wali, "Wahai kalian semua, yang sebagai kekasih Tuhan, menurut pemahaman saya, yang disebut ruh tidak lain, bahwa ruh Nabi Muhammad. Tidak ada bedanya dengan ruh kita, jika kalian ingin mufakat pun tidak beda dalam menyatunya, yang menjadi tujuan kalian." Menjawablah semua wali, "Tidak lain yang disampaikan, sudah sangat tepat apa yang Tuhan sampaikan." Yang disebut Nabi,
ketika masih berwujud ruh, itu adalah kekasihnya. Sebelum jagat raya ada, itu telah ada, dan dicipta paling awal, yang menjadi yang nyata. Sunan Mejagung juga menggelar ilmunya. Menurut pendapatku bahwa iman, tauhid dan marifat tidak berada di akhirat. Saat inilah adanya, dan di akhirat tidak ada. Tentang hamba dan Tuhan adalah yang memuji dan menyembah. Jika itu yang dilakukan, maka di akhirat tidak ada. Jika tidak mempunyai iman, tidak akan mengetahui ilmu sejati, dan tidak pantas menjadi manusia. Sunan Gunung Jati menggelar ilmunya. Yang disebut marifat adalah bahwa hanya Tuhan yang ada, tidak ada yang lainnya, tidak ada dua ataupun tiga, hanya Allah lah yang Maha Tunggal. Sunan Kalijaga juga menggelar ilmunya. Berhati-hatilah dalam hal ini, jangan dibuat sembarangan. Pahamilah tentang Tuhan, harus satu pemahaman, bahwa Tuhan itu tidak berwujud, tidak bisa ditunjuk dan tidak berwarna, tidak berada pada wujudmu, tidak dibatasi ruang dan waktu dan tidak bertempat, sesungguhnya tidak ada. Namun seandainya tidak ada, maka dunia pun akan kosong, dan tidak akan berwujud. Syekh Bentong menambahkan, menggelar keyakinannya, yang disebut Allah sesungguhnya, tidak lain adalah hamba, sebagai kenyataannya, nyata atas hambanya, yang merupakan ketunggalan. Syekh Maulana Maghribi menggelar ilmunya, yang disebut Allah sesungguhnya, zat wajibul wujud. Syekh Lemah Bang berkata, janganlah banyak ibarat, sesungguhnya sayalah Allah. Sesungguhnya akulah yang sejati, bergelar Raja Satmata, tidak ada yang lainnya, yang disebut dengan Allah. Maulana Maghribi membantahnya, itu yang disebut jasad. Syekh Lemah Bang berkata, hamba hanya mengurai ilmu, yang telah merasakan menyatu, sedangkan yang disebut jisim itu selamanya adalah jisim yang sesungguhnya adalah tidak ada, sedangkan yang dibicarakan, adalah inti ilmu, untuk membuka penghijab. Dan juga semuanya, janganlah ada yang merasa samar, sungguh tidaklah ada bedanya, di manakah kesalahannya, atas keyakinan yang kuyakini, meyakini atas ilmu, sesungguhnya semuanya adalah sama. Syekh Maulana Maghribi sambil tersenyum berkata, memanglah benar, namun itu bukan untuk dibicarakan. Andai kata terdengar oleh orang banyak, itu tidak pantas. Hal itu bukan untuk pembicaraan. Itu untuk diri pribadi. Jangan sampai ada yang mendengarnya. Simpanlah dalam hati sendiri. Jika diucapkan akan menjadi perdebatan. Seandainya saja saya bisa menghalangi, janganlah seperti itu. Maka sang Sunan Ngiri angkat bicara bahwa sesungguhnya hanyalah Allah yang bergelar Raja Satmata, itu baru yang pantas bicara, karena tidak ada yang menyamainya, hanyalah Allah lah yang esa. Maka semua wali menyetujui semuanya, karena ilmunya satu pemahaman. Namun dirimu wahai Syekh Lemah Bang, tidak bisa dihalangi. Semua wali mencegahnya, namun keyakinanmu tidak berubah. Berkatalah Syekh Siti Brit, karena sudah menjadi keyakinanku, mana mungkin aku akan berubah, karena atas dasar ilmu, yang telah diajarkan kepadaku, itu adalah atas ajaran guru, maka tidak bisa untuk dirubah. Dan tidak boleh salah, untuk disebarkan kepada halayak, tidak boleh merubah keyakinan, karena sudah sanggup untuk mengamalkan, dan itu merupakan janji Sang Sukma. Sunan Cirebon pelan berkata, janganlah begitu wahai Tuan. Ini menurut yang diyakini, atas tuduhan orang banyak, bahwa sudah menjadi hukumnya, orang yang mengaku sebagai Allah. Berkatalah Syekh Lemah Bang, segeralah wahai Tuan, janganlah banyak alasan. Akan saya pertahankan, tidak ada guna takut mati, karena mati itu sudah takdir atas izin darinya, dan selalu dikuasainya. Dan akan mendatanginya untuk kembali ke alam ketiadaan, ada yang kekal ada yang baru. Melihat apalagi, tidak ada yang lainnya, akan celaka selamanya, hanya Allah yang tetap adanya, ya jisim ya loh, tauhid itulah namanya,
yang sudah menyatu dirinya. Semua wali yang hadir hanya tersenyum saja ketika mendengar yang disampaikan. Kuat keyakinannya tidak bisa dinalar, semakin melantur pembicaraannya, membuka rahasianya, tidak menggunakan aturan yang seharusnya. Mengaku sebagai Tuhan, melantur menjadi membingungkan, menjadi penghalang pada akhirnya, menguraikan melanggar syariat, kata-katanya terang-terangan, membantah kepada wali 8, mengaku diri kurang pertimbangan. Kemudian bubarlah, atas semua para wali, pulang ke rumahnya masing-masing. Hanya Sunan Giri Gajah, yang akan bisa membunuhnya, yang telah merusak syariat ilmu, agar tidak semakin merebak. Dan Sunan Giri menyanggupinya, untuk membunuh Syekh Lemah Bang, jika sudah sampai waktunya, berdirinya kerajaan Demak, dan setelah hancurnya Majapahit, semua menyetujuinya, kemudian mengadakan pertemuan. Seluruh para wali, merencanakan penghancuran Majapahit, sedang yang dijagokan, adalah Raden Patah, dan Lembu Peteng Madura, beserta seluruh keluarganya, yang sudah memeluk agama Islam. Sunan Ampel menghalanginya, kepada seluruh para wali, dan kepada semua anaknya, karena Raja Brawijaya, membebaskan atas kehendak, para wali seluruhnya, untuk merdeka mengembangkan ajarannya. Raden Patah berkata, "Benarlah, namun demikian, jika sama agamanya, yang menjadi keinginan hamba sekarang, adalah di seluruh tanah Jawa, jangan sampai ada percampuran, sebaiknya hanya satu agama."